Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan atau menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang banyak atau sering muncul mengenai bagaimana cara melatih otot tertentu. Bukan kardio, tapi fokus ke otot-otot tertentu untuk menjadi lebih kencang atau menjadi lebih besar. Seperti bagaimana cara melatih otot bagian dada, bagian perut, dan sebagainya. Jadi fokus ke otot yang mau dikencangkan atau dibesarkan. Nanti saya akan menjelaskan satu persatu untuk melatih dada itu apa, melatih perut itu apa, satu persatu. Kita mulai dari melatih otot bagian dada. Untuk melatih otot bagian dada, otomatis kita melibatkan lengan. Terus lengan yang terutama lengan bagian yang luar. Nanti kita melakukan kegiatan untuk melatih otot dada itu push up. Push up otomatis yang kena lengan bagian luar karena mendorong. Terus kalau nanti ada gerakan yang menarik, itu pasti yang kena bagian lebih ke bicep atau lengan bagian depan. Terus nanti untuk posisi push up sendiri sebenarnya ada banyak variasinya. Itu fungsinya juga sebenarnya berbeda juga. Tapi secara keseluruhan melatih otot lengan dan bagian dada. Tapi untuk memaksimalkan otot bagian dada, posisi tangan itu kita buat lebar. Biasanya kita push up selebar bahu, kita lebarkan lagi. Jadi enggak sempit tapi lebih lebar. Terus nanti ketika kalian melakukan dorongan dan tarikan, kalau mau lebih maksimal lagi, tapi itu menjadi lebih berat, kalian bayangkan tangan kiri dan tangan kanan menyatu. Jadi tekan ke dalam, tapi jangan disatukan juga. Kalian cuma membayangkan ditekan, mendorong sambil ditekan ke dalam. Untuk lebih jelasnya saya kasih contoh. Pas turun, tangannya jangan lurus ke samping, agak diturunkan ke bawah atau ke arah sana. Lebar ke depan. Ini selebar bahu, dilebarkan lagi. Buang nafas pas naik, turunnya pelan, boom. Buang nafas pas naik, tekan ke dalam. Dibayangkan menekan ke dalam sambil mendorong dan narik turun ke bawah. Itu lebih ke otot bagian dada. Dan ketika kita latihan untuk push up atau gerakannya tadi, itu juga kena bagian belakang lengan, yaitu tricep. Kemudian untuk memaksimalkan, ketika udah dapat, tapi kalau mau maksimal lagi untuk melatih otot tricep, kalian tinggal yang tadi di awal mula lebar, kalian tinggal sempitkan. Jadi siku tetap dijaga, jangan sampai terlalu ke atas. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Tricep ya, ini untuk perkenaan untuk tricep atau tricep. Tangannya jangan lurus sama kepala, jadi badannya didorong ke depan. Jatuhannya di sini. Dan ingat selalu buang napas pas mendorong. Untuk pernafasan buangnya itu untuk lebih mudahnya, setiap gerakan yang melawan gravitasi itu kita buang. Misalkan kita melakukan pull up sama berarti pas kita melawan gravitasi buang. Terus yang nggak melawan gravitasi, intinya semua yang melawan gravitasi itu buang nafas. Dan kalau misalkan kita memukul, itu nggak melawan gravitasi.
kita memukul, gerakannya memukul berarti kita pas memukul buang nafas. Karena seorang petinju nggak mungkin, misalkan seorang petinju nggak mungkin pas memukul narik nafas, otomatis tenaga yang dikeluarkan itu kurang. Sama kalau pas kita memukul buang nafas, itu juga berhubungan dengan organ-organ dalam. Terus next, dada udah sama lengan belakang. Kemudian kita lanjut ke back atau sayap bagian belakang. Yang cowok kalau pengen sayap V atau lebar, atau cewek yang pengen otot yang belakang itu kencang, latihannya pull up. Bisa kita ambil pull up. Dan untuk gerakan pull up kalian bisa menggunakan media apapun yang ada di rumah, jadi nggak harus tempat untuk pull up seperti yang ada di gym atau tempat fitness. Bisa kalau ada misalkan di rumah, di atas pintu ada yang bisa dipegang pakai dua tangan dan bisa membuat badan kita menggelantung dan kita tarik ke atas pakai tangan, itu bisa dilakukan. Jadi kalau kalian nggak ada fasilitas apapun, itu bukan menjadi alasan. Tak kasih contoh untuk pull up, berarti kita nggak usah pakai alat yang seharusnya yang ada di fitness. Oke, itu ya, saya kasih contoh. Itu tadi saya melakukan pull up dengan gerakan yang tempat yang seadanya, adanya cuma satu berarti lebih sempit. Tapi kalau ada yang panjang kalian bisa lebar. Untuk posisi sebenarnya bebas, mau lebar mau sempit nggak masalah. Cuman kadang ada orang yang harus karena mereka pernah mendapat ilmu diajarkan karena untuk lebar, ketika ada orang melakukan sempit mereka langsung bilang itu salah, padahal enggak. Padahal dia yang mungkin gurunya kurang banyak, ilmunya kurang banyak, menjadikan dia mudah untuk menyalahkan. Padahal sebenarnya enggak harus juga seperti yang dia dapat. Yang paling penting adalah kita tahu bahwa gerakan itu sesuai dengan target kita. Kalau kita mau melatih sayap berarti otomatis otot sayap kita juga dapat. Terus ketika tadi kita melakukan pull up, secondary muscle yang dapat adalah otot lengan bagian depan. Jadi kita melatih back, kita juga dapat bagian bicepnya di lengan yang bagian depan atau atas. Itu. Terus lanjut ya, gerakan selanjutnya yang sering ditanyakan, otot perut. Untuk otot perut sering banget ini ditanyakan bagaimana cara untuk mengencangkan otot perut. Nanti saya akan kasih beberapa gerakan yang untuk mengencangkan otot perut. Apa dulu ya? Yang mudah dan semakin susah. Nanti kalian sesuaikan sendiri kemampuan kalian seberapa, nanti dilakukan sesuai kemampuan kalian atau dilakukan semua juga itu lebih bagus. Untuk contohnya seperti berikut. Yang pusat, yang sit up biasa dulu. Kaki ini ditekuk, tangan ditaruh di samping telinga atau disilangkan ke dada. Jangan pernah kalian taruh tangan kalian di belakang kepala. Kenapa salah? Karena kita tujuan utamanya adalah untuk melatih otot perut. Jadi ketika tangan kita di belakang, otomatis tangan kita membantu untuk menarik dan fokus ke perut otomatis berkurang.
Itu bisa dipakai kalau misalkan kalian mau mengikuti tes TNI misal, dan kalian memburu jumlah yang banyak, itu nggak masalah. Jadi kalian tidak perlu memperhatikan otot perut kalian dapat kontraksi yang lebih banyak atau enggak. Yang penting jumlahnya dalam waktu segitu sebanyak-banyaknya, itu nggak masalah. Jadi kalian harus bisa menempatkan sesuai cabang apa yang kalian ikuti, gitu ya. Buang napas pas naik, turunnya pelan, jangan dibanting seperti ini. Saya sering melihat melakukan sit up yang seperti itu. Tujuannya awalnya baik, tapi kalau melakukannya salah bisa berakibat buruk di belakang nanti. Kadang penyakit itu sakit kayak di sendi tulang itu nggak langsung sakit, tapi jangka panjang. Jadi menumpuk sedikit demi sedikit, lama-lama di masa tua baru terasa. Jadi sebenarnya penyakit itu ada, nggak langsung ada, tapi dari sedikit menumpuk jadi banyak, tubuh nggak kuat, baru boom, penyakit datang. Kemudian yang lebih susah lagi untuk latihan otot perut, gerakannya seperti ini. Kakinya sama ditekuk, tangannya dorong ke, diluruskan ke depan, bukan atas tapi ke depan tangannya. Itu atas, depan, diangkat. Otot perut dikencangkan. Kalau ini dirasa ringan, bisa menaikkan level dengan kaki. Gerakannya sama, cuma kaki ini diangkat. Kalau ini dirasa dirasa ringan, kalian bisa naikkan level lagi dengan yang lebih sulit. Kaki ini diluruskan, jadi antara kaki dan badan atau tangan gerak bareng. Jadi nanti menyentuhkan jari tangan dan jari kaki. Kalau yang nggak mampu menyentuhkan jari tangan ke jari kaki, berarti nanti bisa sentuhkan ke lutut. Untuk contohnya seperti berikut. Kalau tidak mampu, itu. Terus kalau latihan otot perut yang bagian samping, yang bisa kena juga bagian samping, latihannya seperti ini. Kaki ini diangkat, jangan ditaruh di lantai. Kita ke samping kanan kiri. Tangan atau jari-jari menyentuh ke matras bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, nanti nggak harus menyentuh dulu, nanti lama-lama pasti bisa untuk menyentuh lantai, pasti semakin lentur. Itu untuk latihan otot perut. Kemudian lanjut ke apa ya, yang sering ditanyakan, melatih otot kaki. Kaki ya, berarti otot kaki, berarti dari paha depan belakang sampai ke pantat, itu pasti dapat pantat atau pinggul. Latihannya seperti ada, saya kasih dua untuk melatih otot kaki. Yang pertama squat. Gerakannya seperti berikut. Ingat, pas turun atau pas naik, ke posisi badan kita jangan membungkuk, jadi selalu tegap, dada dibusungkan. Kemudian lutut jangan ke depan, tapi ke belakang. Dari pantat kita dorong ke belakang, otomatis lutut kita ikut ke belakang.
Jadi jangan sampai lutut melebihi jari-jari kaki. Jadi sambil didorong ke belakang pas turun ataupun pas naik pantatnya. Contohnya ini. Dorong ke belakang, buang nafas pas naik. Itu yang pertama. Kemudian gerakan yang kedua ada lunges, melangkahkan kaki satu-satu ke depan. Boleh satu-satu, boleh nanti satu dulu melakukan baru gantian yang kiri. Saya kasih contoh yang kanan kiri dulu, maju kanan, maju, ganti kiri, ganti kanan. Kemudian saya lanjut, bisa variasi yang kedua, misalkan kanan di depan dulu, kiri di belakang melakukan dulu, baru nanti gantian. Yang pertama, kemudian yang kedua, misalkan kanan 10, berarti baru gantian yang kiri juga 10. Terus untuk lunges yang barusan, jangan kita dorong badan ke depan atau ke belakang, tapi turun naik lutut sama, jangan sampai mendahului ke depan. Gerakan yang salah, yang benar turun. Itu untuk latihan otot kaki. Kemudian yang lain apa ya? Yang sering ditanyakan. Udah sih, itu yang paling sering. Lengan udah. Kemudian oh iya, untuk kalian pasti yang sering banyak dipunyai orang-orang adalah dumbbell. Terserah mau dumbbell yang kayak gini atau yang dari plastik, itu intinya sama, fungsinya sama. Yang kalian yang punya, yang nggak punya, kalau ada botol-botol aqua atau air mineral, bisa kalian isi air, atau kalau kurang berat diisi dengan pasir. Nanti kalian bisa fungsikan dengan berbagai macam gerakan. Tak kasih contoh ya, gerakan yang menggunakan dumbbell. Dan saya jelaskan juga untuk melatih otot apa. Gerakan yang pertama, ini. Bisa dilakukan juga dengan keadaan berdiri, sama. Ini untuk melatih otot bicep atau lengan bagian depan, jadi yang ini. Terus saat melakukan, jangan lakukan gerakan seperti ini. Kalian mengayun untuk membantu agar kita bisa melakukannya lebih banyak. Enggak masalah, cuman kalau untuk melatih otot kurang maksimal. Jadi kita harus fokus ke otot yang dilatih. Jadi gerakannya lengan atas diam, yang gerak lengan bawah. Seperti itu. Nanti ganti-gantian. Kemudian fungsi lain kita bisa melatih ini dengan melatih otot sebaliknya. Kalau tadi bicep, yang sebaliknya itu tricep. Gerakannya dengan satu tangan, kalau terlalu berat bisa menggunakan dua tangan. Bisa dilakukan dengan duduk ataupun berdiri, yang penting posisinya enak, badannya jangan bungkuk. Terus untuk tricep bisa juga dengan gerakan itu juga tricep.
atau ketika kalian melakukan sit up, kalian juga bisa menggunakan ini untuk beban. Kalau kalian merasa sit up terlalu ringan, bisa menggunakan dumbbell, taruh di bagian dada, terus kalian lakukan sit up-nya. Untuk kaki juga sama, kalau kurang bebannya bisa pegang seperti ini, taruh depan dada, kalian lakukan gerakan latihan kaki yang tadi. Itu fungsi untuk dumbbell. Bisa melakukan olahraga, latihan otot terutama, bisa menggunakan alat-alat yang apapun, alat-alat rumah tangga, alat dapur yang ada di rumah. Jadi bukan jadi alasan lagi untuk tidak olahraga. Terus apa bedanya olahraga seperti lari atau volley? Kalau lari itu lebih ke kardio. Jadi perbedaan, ada latihan kardio dan ada latihan pengencangan otot. Untuk pengencangan otot itu lebih fokus ke otot-ototnya. Kalau kardio itu lebih melatih ototnya juga, cuma lebih melatih otot jantung. Jadi ketahanan, daya tahan otot jantung. Dan kalau untuk melatih otot perut biar besar, otot dada biar besar, latihannya harus fokus ke otot itu saja. Jadi jangan menggunakan otot yang terlalu banyak secara bersamaan. Jadi kita harus fokus dirasakan otot apa yang dilatih. Dan banyak orang bertanya, Mas, olahraga apa sih yang paling bagus? Saya akan menjawab tergantung. Kalau dibilang olahraga apa yang paling baik, secara umum tidak ada olahraga yang terbaik, semuanya baik. Hanya tergantung dengan kebutuhan, tergantung dengan umur, tergantung dengan kebutuhan. Itu maksudnya misalkan atlet binaraga yang pengen ototnya besar, itu latihannya pasti beda dengan atlet pelari yang kebutuhannya adalah kecepatan. Itu latihannya pasti beda. Setiap cabang olahraga itu biasanya ada yang sama, tapi kebanyakan pasti berbeda. Jadi ketika teman kita melakukan gerakan atau latihan yang berbeda dengan prinsip kita, jangan langsung disalahkan. Bisa jadi itu dia dapat dari cabang olahraga lain. Cuma kita kadang harus tahu diri. Misalkan kita mau masuk ke tempat gym, sedangkan basic kita adalah orang yang belum tahu alat-alat gym. Jadi jangan sotoy masuk langsung ambil alat-alat menggunakan seenaknya sendiri. Itu jangan. Lebih baik kalian tanya. Kalau kalian anak voli, tanyalah, Mas, saya anak voli, saya minta program yang khusus anak voli, karena pasti beda programnya. Karena malu bertanya sesat di jalan, malu bertanya sesat di jalan, ya. Karena malu bertanya sesat di jalan. Kalau ini berarti malu bertanya sesat di gerakan. Jadi itu untuk olahraga yang terbaik. Jadi tergantung dengan cabang olahraganya. Jadi kalau ketika kalian masuk ke tempat fitness, kalian bisa tanya ya, disesuaikan dengan cabang olahraga kalian, jangan sotoy. Karena kalau sotoy nanti senior yang udah bisa melihat kalian ditertawakan karena gerakan kalian lucu. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kalian bisa terjadi cedera karena alat-alat fitness itu biasanya alat-alatnya berat semua dan berbahaya. Itu bisa mengakibatkan kalian cedera. Jadi kalian harus apapun sih, dalam bidang apapun, kalau kalian tidak bertanya, kalian juga nggak pandai-pandai apapun. Jadi kalian harus kritis, harus mau bertanya, harus selalu merasa diri kita itu belum apa-apa. Jadi
jadi rasa ingin tahunya tinggi. Terus apa lagi ya yang ingin saya jelaskan ya mengenai olahraga? Banyak yang bertanya. Yang jelas kalau olahraga itu motivasi yang utama. Biasanya kalau kalian olahraga sendiri atau olahraga di rumah itu yang kalian butuhkan adalah motivasi. Karena ketika kalian malas, tidak ada orang yang bisa memotivasi kalian. Jadi yang bisa memotivasi kalian adalah diri kalian sendiri. Jadi kamu harus benar-benar niat. Karena kebanyakan ketika kita malas atau punya masalah, kita mau melakukan olahraga itu malas juga, jadi nggak jadi melakukan. 1-2 hari libur, ke hari selanjutnya mau melakukan udah malas, jadi gagal lagi. Kalau enaknya kita ikut kayak tempat gym atau tempat fitness atau senam aerobik seperti itu, kita bisa lebih fokus karena ada teman-temannya, ada yang oyak-oyak, kamu harus latihan. Dan waktu latihan pun kalian bisa memaksa diri kalian, atau ada orang lain yang memaksa diri kalian untuk melampaui batasmu. Karena kalian latihan di rumah, kekurangannya yang pertama tadi motivasi, yang kedua ketika kalian sudah melakukan, kalian susah untuk memaksa diri kalian. Kalian capek, capek, nggak dipaksa untuk lebih lagi. Cuman bukan berarti kalian tidak bisa, tetap bisa. Cuman kalian harus kumpulan motivasi. Terus ngomong-ngomong masalah motivasi kalian harus lebih dari satu, atau jangan hanya pengen kurus. Kalau kalian pengen kurus, nanti suatu saat prinsip kalian berubah bahwa kurus itu tidak lagi menjadi hal yang indah, gemuk itu nggak masalah. Seperti itu prinsip kalian, nanti kalian pasti berhenti untuk melakukan olahraga. Jadi motivasi yang itu boleh, cuman kalian harus punya motivasi lain seperti pengen sehat. Ini alasan yang paling kuat. Karena kenapa? Sempat saya bertanya kepada orang-orang yang sudah sepuh atau tua, apa bedanya orang dulu dan orang sekarang dalam hidup. Ada yang menjawab bahwa orang dulu itu umurnya bisa 80 tahun ke atas, dan penyakit juga lebih sedikit daripada sekarang. Sedangkan sekarang umur 60 itu sudah banyak yang sakit-sakitan, umur bahkan yang muda juga banyak ya yang sakit-sakitan, terus mati di usia yang muda itu. Terus tak tanya kepada bapak atau kakek tersebut, kenapa kok bisa seperti itu? Itu karena pola kehidupannya dari segi makan dan pola kehidupan aktivitas sehari-hari. Untuk pola makan mereka otomatis lebih bersih, karena zaman dulu untuk goreng-gorengan dan makanan junk food dan lain-lain itu lebih sedikit, kebanyakan tiwul, terus nasi jagung dan sebagainya yang lebih rendah gulanya, lebih rendah garamnya, micinnya juga lebih rendah, seperti itu. Terus mereka lebih jarang untuk makan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa zaman dulu hanya bisa makan 2 kali dalam sehari. Walaupun itu dilihat itu kasihan, cuman kita ambil positifnya, itu mengakibatkan mereka tidak obesitas tidak kegemukan, sehingga menjadikan mereka menjadi orang yang sehat. Jadi kita harus ambil positifnya. Kemudian untuk pola hidup pasti beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang kita mau ke warung yang dekat, jaraknya 100 meter, itu udah pakai motornya pun sekarang matic yang lebih enak dan lebih hemat tenaga. Kalau orang zaman dulu itu pasti jalan, kemanapun jalan. Bahkan kalau orang-orang desa saya mencari kayu untuk kayu bakar itu sampai ke pegunungan. Dia harus naik dulu, nanti turun bawah, itu nggak kebayang beratnya. Itu perbedaannya di aktivitas dan di pola makan. Jadi yang bedanya itu.
Jadi kalian nanti kalau ketemu, kalian kalau udah kakek kalian masih ada atau tetangga kalian, coba tanya gimana kehidupan orang zaman dulu, langsung kalian coba bedakan. Gak masalah, kita bisa ambil ilmu dari siapapun, jadi tidak harus orang yang berpendidikan, orang yang muda. Jadi kita bisa ambil orang-orang yang udah tua, yang berpendidikannya rendah itu pasti juga punya keahlian yang bagus. Orang sukses itu tidak didapat hanya dari orang-orang yang berpendidikan. Berpendidikan itu perlu dan itu juga membantu, tapi bukan berarti kita ketika ada orang yang tidak berpendidikan kita menganggap orang tersebut orang yang hina, karena dia pasti punya kelebihan yang kita sendiri tidak bisa. Apalagi ya, udah ya, cukup ya. Tentang apa lagi yang ingin saya jelaskan? Mungkin lain waktu aja ya, lain waktu lagi. Mungkin cukup sekian dulu untuk olahraga dan pola hidup sehat. Oke, dari saya cukup sekian. Jangan lupa tetap olahraga biar sehat, biar kurus, tapi yang terpenting biar sehat. Tetap boleh menikmati makanan yang enak, tapi tetap atur porsinya, jangan terlalu banyak, jangan kesurupan juga ya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.